Namo Sakyamuni Buddhaya. 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 Namo Avalokitesvara Bodhisattvaya. Namo Avalokitesvara Namo Avalokitesvara Bodhisattvaya. Bodhisattvaya. Namo Avalokitesvara Bodhisattvaya. Namo Avalokitesvara Bodhisattvaya. Namo Avalokitesvara Bodhisattvaya. Dan semuanya Amitabha. Kita lanjutkan tentang meditasi dari 1000 Kuan Yin, tangan 1000 Genso Kuan Yin. Kemarin sudah ada tahapan-tahapannya dan sekarang masih lanjut tentang pengembangan body kita. Body kita disebut juga puti sit. Puti adalah pencerahan, sit adalah hati, pikiran, pencerahan. Jadi pencerahan itu bahasa Mandarinnya U, ya U. Jadi U itu ada hati, sit, ada 5 kho, ada 5 pintu, yaitu panca indera, ditambah dengan pikiran. Jadi semuanya total ada 6 indera. 6 indera ini tercerahkan, maka disebut body. Jadi body adalah cue pencerahan, ya cue atau kesadaran, bangkitnya kesadaran. Nah, pengembangan body kita ini apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah melihat sosok Avalokitesvara sebagai orang yang terdekat dengan kita. Siapa orang yang terdekat dengan kita? Siapa? Hah? Ini paling dekat. Ya, orang tua yang paling dekat dengan kita, terutama adalah mama. Karena mama 9 bulan dalam kandungan kita berada di dalamnya sebelum ketemu sama papa. Jadi dari situ ikatan batin sangat kuat. Maka daripada itu kita mengatakan demi kebaikan semua makhluk, demi kebaikan semua makhluk yang pernah menjadi ibuku, demi kebaikan semua makhluk yang pernah menjadi ibuku, bahwa semua makhluk pernah menjadi ibu kita dalam masa lampau. Tidak ada satu makhluk yang belum pernah menjadi ibu kita. Kalau dikatakan, kok bagaimana sulitnya? Karena kehidupan ini tiada awal dan tiada akhir, nyambung terus berkesinambungan. Dalam setiap kelahiran pasti kita pernah berjumpa dengan seseorang yang memiliki perasaan khusus, rasa sayang, rasa khusus, rasa cinta kasih. Dan begitu kenal kita langsung merasa cocok dan merasa klop atau merasa dekat. Inilah mereka yang mungkin pernah menjadi ibu kita. Sehingga kalau kita menyadari bahwa semua makhluk pernah menjadi ibu kita, bisakah kita menyakiti semua makhluk? Tidak, karena konsepnya kita berpikir semuanya pernah menjadi orang tua kita, pernah menjadi ibu kita. Sehingga rasa compassion, cinta kasih dan belas kasih itu muncul. Demikian juga dengan Avalokitesvara. Kalau kita bayangkan Avalokitesvara seperti ibu kita, maka praktek belas kasihnya daripada seorang ibu akan muncul di dalam perwujudan Avalokitesvara. Avalokitesvara bukan perempuan sebetulnya sosoknya. Jadi kalau kita lihat di patung-patung Tibetan Buddhism itu pasti laki-laki. Kalau kita lihat juga di India Avalokitesvara pasti laki-laki. Tapi kenapa sampai di Cungkuo berubah menjadi seperti wanita, padahal bukan wanita sebetulnya? Karena apa? Lihat patung-patung Kuan Yin atau patung Avalokitesvara semuanya dadanya terbuka, ya, dadanya terbuka pakai perhiasan. Jadi sebetulnya kalau wanita kan tertutup, ya kan, dan rata, dan cuma wajahnya itu mau menyimbolkan sifat-sifat daripada ibu. Jadi sifat daripada wanita. Jadi sosok cinta kasih itu ada di ibu. Maka daripada itu kita melihat dengan cepat merujuk kepada bodhicitta. Pada kehidupan ini juga kita visualisasikan kebudahan yang lengkap dan sempurna. Pada kehidupan ini juga kita visualisasikan kebudahan yang lengkap dan sempurna. Tadi kita mau mewujudkan gambar konsep
pusat, dan kita juga visualisasikan itu sebagai Buddha yang lengkap dan sempurna. Nah, oke. Ini adalah pegangan penting sehingga kita bisa memegang teguh bahwa kita semua pasti bisa mencapai kebuddhaan. Walaupun cita-cita untuk menjadi Buddha ini bukan saat ini, tapi masa yang sangat panjang. Tapi kita sudah tanamkan tekad bahwa kita menuju Buddha dan kita ingin mencapai kebuddhaan. Bukan maksudnya saya harus jadi Buddha, bukan. Tetapi kalau kita menerapkan saya adalah cara Buddha, maka apakah tingkah laku kita akan menjadi buruk? Kalau kita memikirkan kita adalah cara Buddha, maka kita tidak akan berani melakukan kejahatan. Kita akan mengembangkan cinta kasih, ulas kasih dan kebaikan karena kita memiliki benih-benih kemudahan. Kalau orang tidak menyadari benih kemudahannya, dia akan berpikir ya udah, hidup ini singkat, banyak aja perbuatan jahat, teruslah melukai orang, terus membunuh makhluk, lakukan pencurian, lakukan perbuatan asusila, berbohong, dan mabok-mabokan. Jadi karena kita memiliki fondasi yang kuat, tingkah laku moral yang baik, maka kita memutuskan semua makhluk pasti bisa mencapai kemudahan. Saya sedang menuju kemudahan itu sendiri. Nah, itu tentang bodhicitta. Oke. Sifat-sifat guru Avalokitesvara di sini harus kita bayangkan visualisasi. Buddha Nusakti adalah perenungan terhadap Buddha. Sifat-sifat luhur Buddha ada 10, ya kan? Nah, semua sifat-sifat guru termasuk arahat, pegawai yang telah mencapai kesucian sempurna dan sifat-sifat luhurnya, pengenal segenap alam, pembimbing manusia tidak talanya, guru para dewa dan manusia yang sadar yang patut dimuliakan. Semua itu ada sifat-sifat luhur Buddha. Kita juga bisa bayangkan sifat-sifat luhur Bodhisattva atau Bodhisattva Nusakti. Perenungan terhadap Avalokitesvara ini perlu juga kita lakukan sehingga kita menganggap beliau adalah sebagai guru, juga sebagai orang tua atau sebagai ibu. Oke, nah penjelasan ini sampai di sini saja. Masuk ke bab selanjutnya, yaitu purifikasi dari hal-hal negatif dan menghimpun potensi-potensi positif. Jadi ini kita mengembangkan positivitas dalam pikiran. Bagaimana cara berpikir positif, bagaimana mengembangkan hal yang positif dan meninggalkan negativitas. Semua orang tahu, kalau seandainya angka atau apapun dikali dengan negatif, hasilnya apa? Hasil negatif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Tapi negatif dikali negatif, hasilnya aneh kan? Positif dikali positif, hasilnya positif. Positif dikali negatif, artinya negatif. Negatif dikali positif, artinya tetap negatif. Tapi negatif dikali negatif, hasilnya positif. Kok bisa negatif dikali negatif, hasilnya positif? Ini orang bilang racun lawan racun, hasilnya obat. Negativitas harus dilawan dengan negativitas. Pasti ada satu yang kalah. Misalnya, Anda punya emosi marah, berantem sama orang ini juga marah. Negatif nggak tuh dua-duanya? Negatif kan? Tapi kalau pada saat dua-duanya kenceng, berantem sampai bonyok-bonyokan, ada penyesalan nggak kemudian? Kalau dia menggunakan penyesalan ini sebagai sesuatu yang positif, dia akan minta maaf, berdamai. Tapi kalau dia tidak gunakan itu, yang satunya berpikir positif, saya mau minta maaf, yang satunya tetap negatif, maka selamanya akan negatif. Jadi kalau dua-duanya mau merubah konsep, maka bisa jadi positif. Nah, kayak begitu. Ya, jadinya negativitas perlu nggak? Enggak ya. Nah, sifatnya destroy. Nah, setelah kita membangkitkan bodhicitta, maka kita akan mempurifikasi dan menghimpun potensi-potensi yang positif atau kebaikan. Melakukan praktek pembangkitan daripada pikiran-pikiran yang positif
Sama halnya dengan menganggap diri kita sudah meninggal. Saat seseorang dikasih kehidupan yang kedua, kalau kehidupan pertama sudah dilewati dengan banyak hal yang negatif, dengan banyak pikiran yang negatif, dia dikasih kesempatan untuk kehidupan yang kedua. Apakah dia tetap akan melanjutkan negatifnya? Kalau Anda dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri, diperbaiki apa tidak? Kenyataannya susah. Alam bawah sadar kita sudah melekat sama kenangan masa lalu. Alam bawah sadar kita sudah sangat melekat di apa yang perlu kita tinggalkan, tapi malah kita lakukan kembali. Kecenderungan orang bunuh diri juga begitu. Dulunya pernah bunuh diri. Kelahiran selanjutnya dia akan punya kecenderungan yang sama untuk itu. Orang yang dulunya membuat banyak kejahatan, kecenderungan sekarang juga akan begitu. Tapi harusnya kita mempunyai kesempatan yang kedua ini merubah dari sifat yang negatif menjadi sifat yang positif. Sehingga yang kita lakukan adalah melepaskan kemelekatan dan mengurangi ego terhadap kehidupan ini dari pencengkraman hakikat diri kita yang sejati. Penilai UIU pada dasarnya kita tidak ada bisa dilekati. Pensing si cincin. Pensing adalah karakter batin kita sebetulnya adalah murni, dia tidak tercemar. Tetapi karena kita diliputi oleh delusi, fana, kita tuh itu banyak delusi, banyak kilesa. Nah, kita dicengkram oleh kemelekatan. Nah, nanti kita bisa melepaskan, maka kebahagiaan akan kita dapati. Tapi karena kita tidak bisa melepas, maka semakin tinggi ego kita dan penderitaan akan semakin mengikuti. Karena kita berkata, inilah saya, inilah diri saya, inilah yang saya senangi, inilah yang tidak saya senangi, saya dan saya. Ketika saya tidak senang dengan sesuatu, nah kita mengatakan saya tidak terima. Ketika kita tidak menerima, maka itu negativitas. Ketika kita negativitas, percayalah, Anda pasti hancur. Karena ketika kita memancarkan sesuatu yang negatif, berbaliknya akan 1000 kali lebih kejam daripada Anda pancarkan. Kenapa hari ini tahun Mei banget ya? Tahun Mei itu apa ya namanya? Malam ya, sial ya. Nah, hari ini sial banget ya. Karena pagi-pagi pas bangun tidur Anda memancarkan sesuatu yang negatif. Anda udah emosi, Anda udah marah. Masa harian itu akan kelihatan seperti sial. Padahal mah nggak ada apa-apa. Karena yang Anda pancarkan di pagi hari negativitas, maka yang akan kembali ke Anda. Apa yang Anda pancarkan ke alam, alam akan balikin kepada kita semuanya adalah hal yang negatif. Ketemu orang yang nyebelin lah, bisa tiba-tiba di jalan kesandung batu lah, atau keperosok lah, keserempet motor lah, banyak tuh hal-hal yang negatif. Seperti itu contohnya. Nah, kemudian dikatakan, ketika kita melakukan pembangkitan potensi diri, kita membayangkan bahwa kita adalah awal Piteswara dan kita terlahir kembali sebagai awal Piteswara. Ini visualisasi bayangan. Ketika kita melihat kita adalah awal Piteswara, maka percayalah kita sebagai suatu bayi yang baru lahir dan kita bangkit dengan perasaan yang penuh cinta kasih. Ini meditasi visualisasi bahwa kita adalah awal Piteswara. Maka kita bisa melupakan yang sudah lewat dan menyatakan diri saya ini lahir baru dengan penuh cinta kasih, compassion dan kasih sayang. Ini visualisasi dalam meditasi. Walking nggak? Bekerja nggak? Yes, bekerja. Tapi kebanyakan pas meditasi aja bekerja. Begitu ketemu lagi sama orang yang nyebelin, kita ganti muka lagi jadi marah penggoda atau jadi raja setan. Ketika kita di meditasi kita berubah menjadi awal kita selalu. Begitu kita emosi, marah atau kepancing atau mendapat negatif dari orang lain atau dari kita yang negatif, berubah menjadi raja setan. Sangat kejam sekali. Tidak ada ampun. Makanya dikatakan sekarang di Tiongkok ini lagi patung 2 muka.
Sisi sebelahnya adalah sisi Buddha. Jadi kalau dilihat dari kanan, ini adalah patung Buddha. Sisi sebelah kirinya patung Mara atau Mowang atau Raja Iblis atau Raja Setan sebelah sini. Kalau lihat dari luar, dari depan, setengah-setengah. Kalau lihat dari sebelah sini, yang kelihatan adalah Raja Setan atau Mowang. Kalau lihat dari sini, kelihatannya Buddha. Lagi gitu. Kenapa? Ini sosok kita. Kita bisa jadi Buddha ketika kita bahagia. Kita bisa jadi Raja Setan yang jahat banget ketika kita disakiti. Atau kita mulai negatif. Atau orang membacakan negatif. Nah, kita adalah Buddha, kita juga adalah Mowang, Raja Setan. Jadi yang benar yang mana? Ipan-ipan. Ketika sisi putih kita yang keluar, orang akan bahagia. Sisi gelap yang keluar, orang akan menderita. Siapapun itu, termasuk saya masih bisa marah, saya masih bisa kecewa, saya masih bisa kesel, manusia. Tapi kalau ini kita ngikutin terus sifat negatif ini, ya kita nggak berubah. Tapi ketika kita mau merubah diri kita, ya kembali lagi ke sisi yang positif. Nah itu dia di situ. Sebelum makhluk-makhluk seperti kita ini meninggal, kita harus segera mempurifikasi semua perbuatan yang negatif dalam diri kita. Purifikasi karma buruk kita dan cepat-cepat mengaktifkan kembali selama sisa hidup kita nih kalau kita berpikir mau meninggal, membangkitkan kembali pikiran-pikiran yang positif. Jadi detik-detik ketika kita mau meninggal, bisa nggak kita munculkan pikiran-pikiran yang baik, bukan yang jelek-jelek. Jadi rata-rata orang kalau udah mau meninggal yang kelihatan itu pasti yang video-video yang rekaman yang jelek-jelek. Dia musuhan sama orang, harapannya apa? Dia mau baikan sama orang, mau minta maaf di saat detik-detik terakhir. Orangnya nggak muncul, gimana maafin? Mau minta maaf, orangnya udah meninggal, gimana maafin? Jadi yang ada penyesalan, yang ada kesedihan, yang ada tidak tenang. Tapi kalau kita bisa membangkitkan yang positif, kalau dulu kita pernah aktif di wihara, pernah melayani, pernah belajar dhamma, pernah ceramah, pernah berbuat kebaikan, hal-hal yang positif ini dimunculkan, maka kebaikan itu akan menuntut, dan pada saat kapanpun kita akan meninggal, di situ kita akan berlahir di alam yang lebih baik. Dan kita tidak akan mati dengan rasa takut. Dan kebaikan akan mendukung kelahiran kita selanjutnya. Mau lahir di surga, pikiran dan kondisi akumulasi kebaikan harus muncul pada saat mau menjawab kematian. Kalau pikirannya tidak muncul yang baik dan yang positif saat dia mau meninggal, maka susah orang untuk naik ke atas. Karena yang muncul pasti bayangan-bayangan yang menyedihkan, atau ketakutan, atau kecemasan. Kalau dia dihantui oleh ketakutan, dia kan jadi setan, udah pasti ketakutan. Kalau dia dihantui dengan kebencian, dendam, dan segala macam, neraka. Kalau dia diliputi kebodohan atau kemelekatan, bisa jadi setan, bisa jadi binatang. Dan kalau dia diliputi oleh kayak iri hati atau apa, pengen lahir lagi, dendam sama orang, pengen balas dendam, dia bisa jadi asura. Nah yang negatif ini pasti kalah paham. Nah kalau kita mendobrak pikiran yang positif, biasanya akan lahir dalam yang baik. Purifikasi atau penghimpunan potensi positif adalah hal-hal praktek yang sangat baik untuk pengembangan batin kita. Ketika batin ini merasa jenuh atau galau dan merasa kebutuhan dalam hidup kita, kayak sekarang nih musim-musim COVID, ekonomi hancur, usaha lagi uang keluar terus, pemasukan nggak ada, orang panas, orang stres, orang banyak masalah, dan udah kayaknya galau, buntu. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah akumulasi penghimpunan hal-hal yang positif. Jangan nonton berita, jangan lihat
Facebook yang jelek-jelek, tinggalin medsos, tinggalin berita, konsen pada yang baik-baik. Kalau mau lihat YouTube, putarlah berita-berita yang baik atau ceramah-ceramah yang positif, hal-hal yang bisa memberikan motivasi. Ini di sini dikatakan demikian karena apa? Kalau kita menghimpun potensi yang positif, maka kita akan menimbun kekuatan kalau baik. Kalau Tibetan Buddhism itu harus namaskara 100.000 kali. Namaskaranya full namaskara dari berdiri setengah lonjong. Ini namaskara sempurna 100.000 kali. Kalau mau Nienfo itu menyebut nama mantra atau nama Buddha atau nama Bodhisattva juga dilakukan 100.000 kali. 100.000 kali Nienfo. Sabar nggak tuh? Ya, orang yang sabar. Kenapa? Karena itu berat. Nah, kalau kita mampu melakukannya, namaskara 100.000 kali untuk hari. Nah, kalau kita ke Bodhgaya ya, ke India, itu para lama itu di halaman belakang itu ada space khusus. Mereka terus setiap hari itu namaskara. Harusnya sih begitu ya, olahraga, fitness, biar kurus. Lalu kemudian ada 100.000 kali persembahan mandala. Mandala itu yang bikin mandala atau kita ada mandalanya kita persembahkan makanan 100.000 kali. Maka ini praktek Tibetan itu untuk purifikasi, untuk menjernihkan, untuk menghapuskan karma buruk. Karma buruk itu nggak bisa dihapus sebetulnya. Tetapi kalau ini ditambah dengan sesuatu yang baik seperti ini air 1 gelas, garamnya 1 tepok. Garam ini kan mau 1 tepok. Dimasukin karma baik kita cuma segini, gelasnya cuma segini. Dimasukin 1 tepok garam. Akibatnya apa? Asin banget. Asin. Kalau mau supaya air yang asin gimana? Tuang air yang baru. Udah penuh, nggak bisa. Berarti kita harus mengembangkan bodi kita dulu. Pengembangan terhadap wadah hati harus dibesarkan, jiwa harus dibesarkan. Pengembangan wadah ini sama mengganti gelas menjadi ember atau menjadi kolam. Terserah wadahnya seperti apa. Garamnya tetap sama, 1 genggam. Tapi ini hanya tuang di ember, hanya tuang di kolam. Tetap asin. Karena airnya cuma segini. Garamnya 1 genggam, wadahnya udah gede. Tapi kalau tiap hari kita tambahin kebaikan, kayak tadi ini 100.000 kali, 100.000 kali, 100.000 kali, akibatnya apa? Airnya ditambahin terus, air yang ditambah, bukan garam yang ditambah. Akibatnya kolamnya penuh, atau embernya penuh. Rasa garamnya berkurang lah, jelas berkurang. Kadarnya berkurang lah, enggak. Kadar garam tetap, rasanya yang berkurang. Jadi karma buruk itu nggak bisa dihapus. Tapi rasa daripada kuahnya karma buruk ini bisa diimbangi dengan banyaknya kebaikan. Rasa kebaikan ini yang banyak akan mengimbangi itu. Maka dikatakan ada hal-hal yang harus kita jalani. Yang pertama namaskara. Namaskara itu tadi bersujud berlutut 100.000 kali. Yang kedua pungya, persembahan. Anda melakukan persembahan makanan, biar sejuk, atau Anda membayangkan dana makanan, apapun namanya persembahan. Baik persembahan dupa boleh, persembahan minyak wangi boleh, persembahan bunga boleh, persembahan pelita boleh, persembahan air boleh. Ini semua simbol. Karena pikiran kita mengingat para Buddha dan para guru, para bodhisattva, para makhluk suci, semua ada di sekitar kita. Sama seperti kita nawarin air kepada mama papa. Pak makan, pak minum. Kalau mereka berarti makan dan minum kan. Basa-basi doang tuh ngomong ya. Tapi kalau kita tulus, kita benar-benar, pak makan pak, yuk disediain makanan. Ya makan apa nggak makan, kita sudah
mempersembahkan. Pak, minum Pak, kita tuangin air, kita persembahkan. Diminum kan diminum, itu ada terus melakukannya. Betul? Nah ini yang namanya persembahkan. Tiap kali kita membayarkan para Buddha, para Bodhisattva, para amat, kita persembahin rumah, persembahin bunga, persembahkan apapun namanya, selama itu kungya, itu pasti akan diterima. Niatnya yang diterima, bukan yang beli buat apa, buah buat apa, air buat apa, dipakai, tetapi niat itu, lilin simbol penerangan. Ketika kita mempersembahkan lilin dengan tulus hati, kita sedang menyalakan lilin dalam batin kita. Kita dalam keadaan terang, penuh cahaya. Makhluk-makhluk sekitar yang gelap akan mendekat kepada kita karena kita memiliki cahaya. Ketika mereka nempel sama kita, dia juga bercahaya. Mereka disenangi juga sama makhluk-makhluk lain. Ketika nempel bercahaya kita sedang seperti sedang melambatkan api kepada lilin yang mati, rupa mana ini, dan kemudian berubah menjadi terang. Itu simbol pelita. Jadi menghidupkan kembali cahaya. Dan yang kedua adalah air. Air ini kita kongsikan air, persembahkan air dengan tujuan supaya sifat-sifat air itu kita miliki. Air itu sifatnya ngalir. Kalau kita ada beban, ada masalah, biarin aja ngalir. Jangan dibendung, jangan ditahan, lupakan, take it easy, let it go. Itu sifat air. Terus kedua, sambil ngalir, dia punya power, punya lirian. Air itu punya kekuatan daripada dharma. Makanya dikatakan fa, ada santai sebenarnya, ada airnya, mengalir. Fa, fa itu kan fa, cara. Tapi sebenarnya itu diambil dari Buddhis. Buddhis dulu yang menggunakan dharma. Kata dharma itu digunakan fa, baru ada fa dan kemudian. Kata dasarnya itu dari Sanskrit, dharma. Fofa, dharma. Nah, tamo sebetulnya dharma, tamo, cuma tamo kan aneh. Jadi ya dicari apa padanannya untuk tamo atau dharma. Nah, akhirnya dari kata tamo atau tamo diganti menjadi fa. Itu ada santian sway, ada air. Air ini chi mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Air juga punya sifat linear, dobrak, membasuh, membersihkan. Apa yang dibasuh? Fana, kilesa, kekotoran batin. Inilah yang dibersihkan oleh air. Jadi dharma itu sifatnya membasuh. Dharma itu sifatnya mengalir. Dharma itu sifatnya mendobrak keakuan. Coba misalnya ada satu yang keras, dia disirami air terus-terusan, kayak tetes embun terus-terusan batu gitu, bolong nggak? Lama-lama bolong. Batu karang tiap kali dideburin ombak, lama-lama bolong. Ini dia sifatnya mendobrak, sifatnya menghancurkan ego kita, sifatnya membasuh, sifatnya membersihkan. Ini simbol dari air. Maka fasoi atau dharma water ini penting. Jadi kita mempersembahkan air, kita bayangin ini adalah sesuatu yang positif. Terus bunga simbol dari anicca, tidak kekal. Sekarang kamu cantik banget, kamu beautiful, besok udah tua peot. Oh no worries, udah worries. Ada operasi plastik, cakep lagi. Kemarin ada artis Korea ya katanya, yang katanya anaknya kok jelek ya, emaknya cantik, anaknya kok jelek katanya. Nah katanya ini pasti emaknya oplas. Kata emaknya, enggak kok ini asli, kok anaknya jelek. Seiring usia bertambah, anaknya benar jadi cantik, berarti benar kayak mamanya. Oh pada percaya asli. Dan ada anak-anak yang kecil jelek kan, begitu gedenya cakep kan. Ada yang kecil yang montok, gedenya jelek. Ada kayak saya gitu. Kecilnya lucu katanya cakep. Jadi nggak bisa dipastikan. Ada yang kecilnya hitam loh, gedenya putih. Nah, ada yang kecilnya putih, gedenya merah. Ya, dulu kecil putih ya, ada.
nggak buruk harus diakui. Buat apa sih pertobatan? Di Mahayana ada pertobatan, di Katolik ada pertobatan, Tianhui pertobatan. Buat apa sebetulnya kita mengakui karma buruk kita? Supaya bebannya ini ringan. Kalau kita melakukan kejahatan, kita melakukan kesalahan, disimpan sendiri, akhirnya kesal sendiri, cek sendiri, terus kemudian kita udah berpikir negatif sendiri, ini nggak keluar. Tapi kalau ada pengakuan kesalahan, beban kita setidaknya berkurang, plong dikit. Jangan nanti ketika kita meninggal, diakui nggak diakui, video kehidupan itu kan diputar. Ya sekarang lagi direkam, besok tinggal putar. Anda nggak usah ngomong babi ubel. Kalau di Katolik atau di Kristen atau di Islam, di bahu kanan sama bahu kiri ada dua malaikat yang setiap saat mencatat karma baik dan karma buruk. Kalau di Buddhis nggak perlu ada yang repot-repot kayak gitu, tapi setiap hari CCTV ada di atas kepala kita, direkam terus. Mata kita ini adalah CCTV, telinga kita rekor rekaman. Masuk semua disimpan di gudang kesadaran. Gudang kesadaran ini adalah hard disknya atau memorinya. Nanti ketika memorinya ini meninggal, dia akan dipindahkan ke dalam bentuk yang lain. Jadi tinggal pindah doang. Kesadaran gudangnya berpindah. Nanti ketika kita meninggal, rekamannya akan diambil, diputar. Mau ngomong apa? Ketika kejahatan Anda diputarin, ayo siapa yang membela Anda? Kalau kita sendiri yang disidang, no problem. Tapi biasanya di persidangan itu namanya sidang, ada jaksa penuntut, ada pengacara. Kalau ada baik, ada yang mau belain Anda pengacara, dan ada saksi-saksi, ada saksi yang menguatkan, ada saksi yang melemahkan. Belum lagi penonton. Orang yang disakiti oleh hidup Anda dulunya, ketika dia meninggal, dia pasti akan menuntut balas. Ketika kita meninggal, akan ada persidangan dan mengatakan, iya betul, dia itu. Wah, semua. Ini nih, orang yang julid banget. Gak bisa dibohongin, semuanya akan pada kepoar semuanya nggak bisa diem, semuanya iya benar, habis lah. Nah seperti itu. Yang keempat adalah rasa mudita, rasa bahagia, rasa simpati. Jadi ternyata dengan bermudita atau rasa simpati atau dengan bahagia itu kita bisa menambah kebaikan. Orang yang punya sifat mudita, dia akan mudah tertawa, dia akan gampang tersenyum, dia akan ramah, dia akan disenangi banyak orang dan para dewa yang suka bermudita. Tapi kalau orang dasarnya kayak humoris, humor ya, suka humor ya, apakah dia disenangi para dewa? Belum tentu. Karena humor, selera humornya tinggi, sama mudita itu tidak sama. Orang yang humoris, dia ketawa-tawa sendiri, seru-seru sendiri. Nah, belum tentu dia mudita, karena mudita ini harus ada satu aspek yang harus dipenuhi. Apa? Simpati. Melihat orang lain bahagia, dia bahagia. Bukan empati, simpati. Jadi mudita ini nggak sirik sama orang. Orang lain sukses, dia kan lebih sukses. Seorang guru melihat muridnya berhasil, gurunya harus bahagia. Itulah mudita cinta. Seorang tua melihat anaknya sukses, orang tua itu sangat happy. Teman melihat temannya bahagia, sukses, naik pangkat, naik jabatan, harus happy. Dan yang terjadi di dunia ini adalah ketika teman kita naik jabatan, kita nggak senang. Terus itu teman kita juga, begitu dia udah dapat pangkat, berlaku dia kadang-kadang. Ya. Oh, sekarang dulu kita temen nih. Sekarang gue lah atasan lu, dengerin. Dulu waktu teman apa sih? Semua sama. Tapi begitu udah naik pangkat, dengerin. Macam-macam. Gue ini naik sebetulnya. Tapi kalau kita memiliki mudita cinta,
kita. Ketika kita diangkat jadi atasan juga nggak sombong. Kita memberikan kebahagiaan ini, mensupport yang di bawah itu supaya mereka juga bisa naik. Dan kita berprestasi, bawahan juga harus berprestasi. Dan teman yang tadinya nggak naik pangkat juga kita harus berbudi cita. Teman kita tuh naik pangkat, teman friend kan, harusnya begitu. Yang kelima, kita memohon agar para Buddha itu tetap tinggal di dunia ini, jangan cepat-cepat parinibbana, jangan cepat-cepat bye-bye. Karena Dharma masih bisa didengar, Dharma masih bisa dipraktekkan, Buddha masih ada, kebaikan masih bisa. Karena ketika Buddha ada, banyak banget dicetak arahat. Kalau Buddha tidak ada, bagaimana mau mencetak arahat? Buddha khotbah, tuing arahat, tuing pencerahan, tuing ini masuk ke panah. Ya, itu. Buddha tidak ada, hanya dharmanya doang. Kalau orang pada dasarnya yang smart dan cerdas, dia akan bisa mencerna dharma. Kalau yang nggak cerdas, ngomongan apa ya di buku? Kok susah ya? Apa sih? Nggak paham. Nah, yang keenam, permohonan kepada Buddha dan para guru suci atau makhluk-makhluk suci untuk mengajar kita. Anda bertemu dengan Buddha, tapi nggak ada jodoh mendengarkan dharma. Buddha ada di zaman kita lahir di zaman Buddha, tapi nggak ada jodoh mendengarkan dharma. Pada saat Buddha lagi khotbah, Anda sibuk di luar, sibuk kemana pergi. Pada Buddha membabarkan dharma atau sedang mengajar, kita sudah keburu meninggal. Atau zaman Buddha ada, tapi kita nggak lahir di situ. Ini dia. Maka kita memohon supaya kita bisa mendengar langsung khotbah daripada Buddha. Dan yang terakhir adalah dedikasi potensi yang positif. Semua kebaikan pikiranku yang positif, kekuatan diriku yang positif, saya persembahkan, dedikasikan kepada para Buddha, para Bodhisattva, kepada makhluk suci, dan kepada orang tua, kepada teman, kepada bangsa dan negara. Ini saya dedikasikan hal-hal yang positif. Oke, paham ya? Saya mendedikasikan semua kebaikanku dan orang lain untuk pencerahan agung. Maka kita mengatakan pencerahan yang agung, saya dedikasikan ke semuanya. Oke. Bab 3 namanya, yaitu doa permohonan. Doa aku pakai mohon-mohon. Sebetulnya doa yang tulus ya, nggak perlu pakai mohon. Tapi di sini dikatakan doa permohonan kepada Avalokitesvara. Maksudnya apa? Ada ini loh, address, ada alamat yang ditunjukkan bahwa ini loh doa untuk Avalokitesvara. Address. Oh ya, kita doa ini ditunjukkan kepada Avalokitesvara. Isinya apa? Doa permohonan Avalokitesvara mengisi hati kita dengan berkah ketika doa tersebut diucapkan dengan tulus. Doa diucapkan dengan tulus, berbeda sama doa yang cuma hafalan. Doa yang diucapkan dengan tulus. Nah, ketika kita melihat Avalokitesvara dan kita memproyeksikan Avalokitesvara di luar diri kita sendiri, dan kemudian kualitas baik di dalam diri kita sendiri, dan kita memohon sifat-sifat kebudayaan ini muncul. Mohonnya kepada siapa? Bukan kepada Avalokitesvara yang di luar, bukan kepada Buddha yang di luar. Kita mohon pada diri sendiri, karena diri sendirilah Buddha yang ada belum tercerahkan. Diri sendirilah Bodhisattva yang lagi berjuang. Jadi memohonnya adalah ke dalam, bukan keluar. Tolong dong diriku, aku,
diliputi oleh di desa atau ini, mohonlah kamu keluar. Potensi-potensi positif yang kulakukan membuat mereka keluar. Bisa nggak kita mewujudkan kita adalah awal dari suara? Bisa nggak kita membangkitkan ulas asih? Bisa nggak kita mewujudkan cinta kasih di situ? Untuk membersihkan batin kita dari kilesa dan kekotoran batin dan merealisasi terhadap jalan menuju pencerahan. Makhluk-makhluk yang telah menjadi awal Apiteswara tidak dapat benar-benar melakukan hal itu, tapi sejenis proses saling bergantung yang muncul ketika kita bersama dengan makhluk suci atau berada di tempat suci. Ada sesuatu yang mempengaruhi batin kita. Jadi begini, ini kan kalau saya sendirian di sini ngomong, saya nggak bisa lihat makhluk-makhluk yang tidak kelihatan kan. Saya ngomong sendiri, misalnya nggak ada kamera. Kalau ada kamera, saya tahu saya ngomong itu banyak orang. Kalau sendirian doang di sini saya ngomong, enak nggak sih ngomong sendiri? Ceramah sendiri enak kan? Enak? Nggak enak kan? Ngapain sih ngomong sendiri? Nggak ada gunanya. Ini kalau ada orang di sini, saya sedang khotbah, saya sedang mewujudkan bahwa apa yang saya tahu, kekotoran batin apapun yang saya miliki, pencerahan apapun yang saya ketahui, dan ini akan saya vibrasikan. Kekuatan saya ketika mau memvibrasikan apa, memproyeksikan hal yang positif. Kalau melihat di sininya semuanya mukanya serem-serem, mukanya galak-galak, mukanya ngomong dengan ceramah. Kira-kira ini muncul nggak? Yang ada kiper, ketakutan, betul ya? Tapi kalau semuanya memancarkan kepada saya keingintahuan, kepolosan, mata yang teduh, senyum yang indah, saya pengaruh nggak ke saya? Positif kan? Saya jadi semangat kan? Dan ketika saya pancarin lagi, kalian dapat nggak? Inilah namanya take and give and take, terus-terusan kita begitu. Lampu listrik kelihatannya ini nyala terus kan? Sebetulnya teori listrik dia makin nyala, tapi sangat cepat sekali. Kabel, kita pikir ini kabel listrik. Kita pikir kalau dicolok di sini, dia listriknya terus ke situ. Padahal bolak-balik dia sangat cepat. Betul nggak? Ya kan? Teorinya itu kan, di kabel itu cuma perantara arus yang bergerak dengan sangat cepat, sehingga terjadi yang namanya arus listrik. Kalau searah dia nggak bisa ngalirin listrik, udah mentok. Searah mentok, udah. Tapi kalau dia bolak-balik terus, maka bisa menghasilkan energi, bisa menghasilkan panas, bisa menghasilkan listrik. Nah itu dia, vibrasi kita kalau sendirian nggak kuat. Tapi kalau kita membayangkan di sini ada makhluk-makhluk lain, ada orang-orang suci, kita bayangkan kita pernah berguru kepada mereka, makhluk-makhluk yang indah, dharmanya di sini sudah ada. Buku-buku kitab suci adalah kebaikan, dharma, ajaran. Kita baca dan sampaikan, vibrasinya nyampe. Akhirnya kita punya kekuatan kan? Yes, kekuatan itu muncul dari dalam diri, dari pancaran, dari semua orang, dan kita pancarkan seperti itu. Ada sesuatu yang mempengaruhi batin kita. Batin kita. Nah, sekarang banyak rekaman video. Dulu saya pikir semua yang live hidup ya, sekarang nyata, show, ini adalah punya energi. Tapi kalau udah direkam, ini lagi live nih, direkam, terus kemudian kita putar besok-besok, punya energi nggak? Rekaman, kaset kayak, video kayak, punya energi nggak? Hah? Tahu dari mana? Berasa ya? Dulu saya juga nggak pikir kayak gitu. Dulu kita pikir namanya benda hidup dan benda mati. Ini hidup,
punya energi, punya getaran. Itu mati kan? Tapi itu merekam yang hidup. Betul ya? Itu kan sudah mati. Tapi merekam yang hidup. Sekarang direkam live-nya sekarang. Besok diputar ya? Atau lusa, atau tahun depan diputar ya? Energinya sama nggak? Ternyata sama. Karena residu yang dipancarkan pada saat dia sekarang terekam dengan baik, energi itu akan terpancar ketika kita play lagi. Bedanya, yang satu langsung, yang satu dari sana. Jadi nonton konser live, langsung beli tiket di lapangan, sama nonton dari YouTube, sama nggak? Tadi tuh bilang sama. Beda ya? Sama. Jadi waktu nonton live seru ya, suaranya apa segala energinya, auranya kan. Kalau nonton di benda mati kurang seru ya. Tapi berasa nggak energinya masih? Pakai headset kok. Berasa masih? Iya, itu langsung sama tidak langsung. Ada efek. Waktu langsung power full, tidak langsung setengah atau sepertiga atau seperempat, tapi masih berasa. Jadi makanya kalau rekaman kaset, N4G, misalnya ini adalah master yang hebat, kita rekam suaranya, dimasukkan ke dalam mesin, diputar-putar terus. Itu kita tahu jelas-jelas mesin. Jelas-jelas suara itu bukan suara master yang masih hidup, tapi dia pernah direkam dan suaranya diputar-putar. Ternyata kalau kita pakai hati yang tulus tadi, vibrasinya masih nyambung. Lama-lama masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Kayak mamaku dulu waktu sakit parah, kaset Palita bolak-balik terus dia putar itu. Kasetnya dulu kan harus dibalik, nggak bisa otomatis putar sendiri. Kaset sisi sini habis, balik lagi sisi sana habis, harus dibalik lagi. Kasetnya TV udah mati, tapi telinga dia tetap putar terus rekaman. Kenapa? Alam bawah sadar kita rekam. Jadi Anda nonton sekarang direkam, sama Anda punya rekaman di video yang diputar-putar terus. Kekuatan mana yang lebih kuat? Ini sekarang dengerin ceramah kan, kuat kan? Tapi Anda pulang, bisa nggak puterin lagi apa yang saya sampaikan tadi hari ini? Enggak ya? Padahal vibrasinya kuat banget sekarang saat ini. Tapi ketika kita pulang, lupa, nggak ingat. Nah kalau yang ini direkam, diputer-puter terus, diulang-ulang terus, kita ingat terus nggak? Saya ngomong apa? Putar sekali, 2 kali, 3 kali, terus susah. Nah ini akan masuk ke dalam alam bawah sadar. Sehingga apa yang diomongin hari ini diputar, diulang, dengerin berulang. Kita bisa mendapat manfaat. Jadi nggak ada yang sia-sia apapun itu. Mau datang live, mau nggak live. Kalau kita betul-betul pakai hati yang tulus, jernih, mendengarkan, maka itu akan memperoleh manfaat. Hasil penelitian ketika batin kita menjadi terbuka, kita memiliki pengalaman mendalam terhadap ajaran-ajaran sebelumnya yang hanya berupa kata-kata. Ketika kita batin ini terbuka, pengalaman terhadap pengalaman masa lalu yang berisikan kata-kata dan terekam baik, maka inspirasi dalam batin kita akan terus juga berputar. Kayak doa-doa, Palita atau Lemkeng atau Cing atau Cek. Ya kita baca tapi itu aja lah tiap hari. Awal-awalnya kan harus ngapal. Awal-awalnya harus ngapal, lupa-lupa. Udah bisa ngikutin belum kita? Udah ya? Nah, awal-awal kan susah ya. Kalau beli lupa sendirian apa lagi nggak bisa. Nah kalau sering dengerin, akibatnya sekarang sudah hafal. Kita mulutnya ngomong sendiri, tapi pikirannya bisa kacau.
mulut ngomong, pikirannya bisa kemana-mana. Karena udah saking hafal. Tapi kalau pikiran ini difokuskan dari yang hafal sama yang tadi difokuskan, ini akan jadi power yang luar biasa. Luar biasa. Kalau waktu baru belajar, mulut ini harus dikendalikan dengan pikiran. Jadi habis ini baca apa, habis ini baca apa, habis ini baca apa. Ini nggak ada ketenangan. Begitu sudah hafal, tinggal fokusin aja terhadap sesuatu, Anda akan bisa bekerja dengan sendirinya. Itu dia bedanya. Nah, seperti ini dikatakan kualitas-kualitas pada batin kita memberikan inspirasi dan keterbukaan yang saling bergantungan satu sama lainnya. Semakin kita mempraktekkan, maka kita akan memiliki berkah. Berkah itu dari mana? Dari yang tadi kita praktekkan, dari yang tadi kita ingat, dari yang tadi kita ulang, dari yang terus melakukan. Memang orang Tibet tiap hari kerjanya begini terus. Oh, manibat, terus-terusan. Gak ada kerjaan lain pada saat dulu. Dulu kan baca kayak sekarang. Kalau sekarang orang udah punya handphone, udah gak ada yang begini sekarang ada pergi ke Tibet. Jangan pegangnya begini sekarang. Terus Om Manibat memang tinggal diplay. Om Manibat ada apa namanya yang lagunya putar sendiri. Kita bisa sambil chatting, kita bisa nonton, bisa apa, itu putar terus kan. Om Manibat begitu. Kalau dulu orang putar sambil baca, kalau sekarang kerjaan terpecah-pecah, konsentrasi banyak. Nah, jadi seperti itu. Energi, perpindahan energi. Yakin gak sih doa itu bisa memberikan energi yang positif? Doa. Orang doa aja, sungguh-sungguh bisa digetar, bisa merasa getaran kita didoain. Reiki, Qigong, ketika misalnya saya begini, saya lagi pancarin energi. Dia bisa rasa nggak? Dia rasa atau nggak rasa? Energi ini udah kesana, pancar, ya kan? Nah ini energi yang positif bisa digerakkan. Nah ini secara alami. Ketika kita memfokuskan pada seseorang, kita bayangin mukanya, kita pancarkan cinta kasih, pancarkan getaran, dia bisa rasakan nggak? Bisa. Maka praktek meditasi cinta kasih ini berlaku. Misalnya Anda mau kerja nih, pagi-pagi mau kerja. Ini pagi-pagi mau kerja udah tahu nih, bosnya ini galak banget nih. Bosnya ini tukang marah nih. Bosnya ini pokoknya auranya sama. Anda pancarin dulu di kantor Anda, posisi ruang bos, pancarin dulu cinta kasih di situ. Terus ruangan Anda, ruangan karyawan sampai satu gedung, Anda bayangkan, visualisasikan cinta kasih diliputi oleh cahaya cinta kasih. Itu energi yang positif udah nyampe dulu sebelum Anda bekerja. Waktu di jalan, lebih dekat lagi dengan kantor, dibayangin lagi kondisinya yang menyenangkan, digetarin dulu. Wah, kita maunya nanti kita ketemu bosnya senyum atau manyun. Anda bayangin dulu. Ternyata ini yang disebut dengan atraktif, ya. Saling menarik, kekuatan menarik. Pas Anda sampai di kantor, suasana teman-teman happy semua. Begitu bos datang, biasanya dengan suara sepatunya letak, semua hening. Kali ini bosnya, "Hoi, ada makanan nih." Si bos bisa tiba-tiba mampir beli makanan buat karyawan. Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa banget, banyak yang udah prakteknya. Itu kalau Anda punya fokus dan terus. Kalau enggak, ya nggak bisa. Jadi tiap hari itu butuh latihan. Latihan membaca cinta kasih. Bante Vimala Ramsi kan dia terkenal dengan meditasi cinta kasihnya. Dia diundang untuk baca doa di rumah sakit. Sebelum nyampe di rumah sakit, dia sudah bayangin dulu rumah sakitnya, dokternya, pasiennya dan semuanya dengan cinta kasih. Begitu nyampe, dia nggak banyak mulut, nggak banyak ngomong, dia hanya diam, pancarin meta.
pasien yang bisa tiba-tiba mukanya bagus, tenang. Keluarganya juga bisa nggak panik. Keluarganya juga tenang. Berarti nggak ngomong apa-apa. Datang ke meja pasien aja, dia pancarin cinta kasih, senyum aja. Udah, nggak pakai doa macam-macam. Pulang, katanya. Keluarga bilang, Mate, makasih ya. Pasiennya, maksudnya yang sakit bisa tidur, nyenyak tidurnya. Terus kita nggak tahu auranya sampai sekarang happy terus. Itu pasiennya bisa senyum-senyum. Itu di praktek. Tapi nggak mungkin kita praktek meditasi 1 hari, 2 hari, 3 hari bisa kayak begitu. Itu 40 tahun punya kungfu. 40 tahun punya kungfu. Jadi kungfu ini harus dikembangin atau enggak? Iya. Tapi ada vibrasinya jelas. Jawab ada bilang, ada nih orang yang marah-marah di restoran. Kesalahan suami istri marah-marah itu lagi dipancarin aja. Jelas. Tiba-tiba bayar. Ada anak nangis terus, dipancarin aja. Tiba-tiba anak ini, saya nggak bisa mau mencari ini. Kenapa? Kungfunya belum sampai tahap ini. Tendangan tanpa bayang, tenaga dalam. Orang tinggal gini doang, mental. Kita nggak mental. Kenapa? Dia pakai latihan, lama-lama dia latihan, dan dia pakai fokus, pakai energi. Kan suka datang ke hebat, terus jalan semua. Hebat, itu magnetisme. Oke, lanjut ya. Udah jam berapa? 9 kurang. Oke. Yang Arya menatap dengan penuh belas kasih. Arya artinya adalah seorang yang telah mencapai penglihatan atau mencapai pembebasan. Awal kita suara adalah yang benar-benar tercerahkan. Dia menatap dengan penuh belas kasih, bukan dengan ejekan, bukan dengan cemoohan, bukan dengan bully. Dia menatap semua itu secara positif. Kalau orang pikirannya sudah penuh dengan positif dan cinta kasih, dia nggak bakal mikirin orang lain itu jelek. Sama seperti cerita Sutompo sama Master Chawin. Master Chawin tanya, Sutompo, menurut kamu aku seperti apa? Sutompo bilang, kamu seperti kotoran manusia atau kotoran binatang. Apa? Bangsa kotoran. Terus Sutompo balik tanya, kalau Master melihat aku seperti apa? Master bilang, kamu seperti Buddha. Wah, seneng banget Sutompo udah bisa mengalahkan Master. Dia pulang bilang sama adiknya yang cewek, hari ini gue menang 1-0 dari Master. Kenapa? Master puji gua, udah seperti Buddha. Aku lihat Master malah seperti kotoran. Karena kan posisi duduk kotoran kan ini gitu kayak es krim. Terus adiknya bilang apa? Bodoh. Master ngomong kamu seperti Buddha karena dalam otak kepalanya yang ada itu cuma Buddha, nggak ada yang lain. Maka yang dia lihat adalah refleksi dari batin dia. Kamu otakmu cuma itu semua kotoran, maka yang kamu lihat adalah kotoran. Ini kepake banget dalam sinisi atau psikologi. Orang yang pikirannya negatif terus melihat orang itu sangat negatif. Orang yang pada dasarnya banyak melakukan kesalahan, dia akan melihat penuh dengan curiga pada orang lain. Benar nggak dia begini? Dia begini. Takutnya nanti dia begini. Negatif semua. Tapi kalau orang yang positif di sini seperti dikatakan Pak Arya, dia akan melihat semuanya dengan kacamata yang penuh cinta kasih, penuh belas kasih, positif thinking. Dia disakiti, dia tidak akan dendam. Dia disakiti, dia tidak akan marah. Bisa nggak kita begitu? Susah. Tapi bisa kita mencoba? Bisa. Coba ya, coba. Awal Venezuela tidak pernah membuli orang lain, tidak pernah mencemooh orang lain, apalagi mengejek orang lain, merendahkan, apalagi menyakiti orang lain, atau menyalahkan
orang lain dengan berbagai alasan. Jadi kalau kita membayangkan meditasi Avalokitesvara, ya seharusnya kita juga tidak begitu, tidak negatif. Tapi seharusnya kita melihat orang lain dengan secara positif. Bagaimana memandang anggota keluarga, rekan kerja dan semua makhluk dengan penuh cinta kasih, welas asih, positif, itu dia. Mohon bimbinglah diriku, ibu-ibuku, ayah-ayahku di semua 6 alam untuk mencapai kebebasan dengan segera. Termasuk makhluk-makhluk di neraka, hantu-hantu kelaparan, binatang, manusia dan dewa serta asura. Kita harus bisa membayangkan kebahagiaan bagi semua alam, bagi semua makhluk. Jadi minta bimbingan dan kita bayangkan semuanya terbebas daripada penderitaan dan semua bisa keluar dari samudera samsara. Kita sudah tenggelam dalam samudera ketidaktahuan dan samudera penderitaan dan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan atau tidak memuaskan di dalam arus samsara. Bagaimana Avalokitesvara membebaskan kita dari kolam penderitaan? Avalokitesvara melemparkan sekoci keselamatan. Dia kasih perahu sekoci. Kita lagi berombang-ambing nih di dalam samudra. Dikasih perahu lo besar. Kita mau pakai atau enggak? Hak siapa? Hak kita. Avalokitesvara bantu. Ini lo sekocinya lo naik lo, selamat lo. Tapi kita lama, kita curiga, jangan-jangan nanti sekocinya ini dihempas badai, kebalik juga, hancur juga. Padahal kita lagi terombang-ambing, energi sudah mau habis. Nah di situ kita nggak mau. Ada yang hidup langsung masuk, nggak pakai pikiran lain. Ternyata sekoci itu ada talinya. Kalau dia sekocinya sendirian doang, mami juga kan. Dan sekocinya ada talinya. Dan dia akan nahan terus sampai ke kapal yang besar. Tapi pada saat kita tidak tenang dan kita tidak dalam keadaan kacau, ya kelihatan cuma sekunci kecil. Di sana penuh dengan awan dan kabut, tidak bisa lihat kapal yang besar. Jadi kita di satu titik mau diselamatkan, tapi kita nggak percaya, kita nggak yakin, kita nggak mau naik. Akibatnya bisa selamat atau tidak? Enggak. Kalau kita ada keyakinan, kita mau naik. Dan ternyata kita pasrah, orang tetangga bilangnya pasrah, nggak percaya. Ternyata seperti itu ada talinya, ya didorong, ditarik terus sampai ke kapal penyelamatan. Jadi dia konsepnya seperti itu. Aku memohon agar batin tercerahkan tiada bandingnya, luas dan dalam bisa tumbuh. Ini yang disebut dengan bodi kita. Bodi kita yang paling luas adalah welas asih. Bodi kita yang mendalam adalah kebiasaan. Jadi luas dan mendalam. Luas itu lebar, cinta kasih. Mendalam adalah kebiasaan. Maka bahasanya wisdom and compassion. Wisdom secara vertikal, secara horizontal. Compassion secara horizontal, wisdom secara vertikal. Mendalam. Ini adalah kebiasaan. Wisdom dan compassion selalu sama-sama, tidak bisa ditinggalkan. Nah, kita lihat bukunya yang terkenal Wisdom and Compassion. Avalokitesvara, Wisdom and Compassion. Compassion tanpa wisdom, cinta kasih tanpa kebiasaan. Ada orang jatuh di kolam renang yang dalam, Anda langsung nolongin dia, lupa sendiri nggak bisa berenang. Dua-duanya tenggelam. Jadi butuh compassion. Ada orang nyasar jurang, dia lagi berpegangan di pohon. Anda langsung memutuskan ikut turun ke bawah. Lupa nggak pasang tali di atas. Dia bisa turun nggak bisa naik. Akhirnya dua-duanya butuh diselamatkan. Nah itu namanya wisdom butuh compassion butuh wisdom. Kalau bijaksana aja nggak ada cinta kasih,
Bisa nggak? Oh dia bijaksana, tapi nggak punya cinta kasih. Bisa nggak? Bijaksana tanpa cinta kasih. Ada nggak yang bijaksana tapi tanpa cinta kasih? Ada nggak? Bijaksana dia, bijaksana banget, tapi nggak ada cinta kasih. Nggak ada ya? Karena cinta kasih butuh kebijaksanaan. Tapi kebijaksanaan udah terdapat cinta kasih. Karena kalau tanpa cinta kasih dia tidak akan bijaksana. Nah, jadi kalau compassion butuh kebijaksanaan. Tapi kebijaksanaan di dalamnya sudah ada compassion. Benar nggak? Orang namanya bijaksana, dia udah bijaksana, bijaksini dulu dia udah pasti. Orang yang bijaksana pasti sudah ada itu. Karena kalau tanpa cinta kasih, kebijaksanaan itu tidak akan tumbuh. Tapi cinta kasih bisa dimiliki oleh siapapun. Cinta kasih itu bisa dimiliki oleh siapapun. Tapi kebijaksanaan belum tentu bisa dimiliki oleh orang yang punya cinta kasih. Tapi kalau orang sudah bijaksana, biasanya dia akan memiliki cinta kasih. Oke. Dengan air mata ulas kasihmu, mohon bersihkanlah semua karma dan kilesa. Karma dan kilesa mengacu pada tingkah laku buruk dan emosi negatif. Semua adalah kategori kekotoran atau kilesa. Tindakan tercemar yang kita lakukan karena pengaruh dari kilesa menyatakan untuk menghilangkan kekotoran batin kita, membersihkan batin kita sehingga tidak lagi kita berada di dalam samsara. Bisa nggak sih kita membersihkan kekotoran? Tadi sudah saya bahas kekuatan air yang mendorong, kekuatan cinta kasih, menambah banyak kebaikan, sama seperti menambah air di dalam kolam. Kandungan kilesanya tetap sama, tetapi rasanya sudah mulai berubah. Oke. Doa kepada Allah Kiteswara adalah cara untuk menyampaikan aspirasi tertinggi. Doa ini dengan segenap perasaan dan hatimu yang paling dalam. Maka ketika kita baca doa atau baca parita atau baca lemkeng, kita harus penuh dengan kesadaran, penuh dengan ketulusan, penuh dengan hati, penuh dengan kebahagiaan. Kira sampai di sini ada pertanyaan? Dapat Pak? Mau tanya? Udah ngerti? Praktek penyempurnaan ulas nasi, meditasi kuatin tangan 1000. Jadi kalau di depan bab depannya di lantai 1 kan ada Censo Palido, ada tangannya, ada kepalanya. Nah ini harus dibayarin dulu. Wajah-wajahnya, simbol-simbolnya, itu semua punya simbol. Ya udah dibayarin kan. Ini fungsinya untuk apa?